Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliska Sari Dewi, jabatan calon perawat ahli pertama di RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman belajar secara asinkronus, di mana pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyusun bab 2 dan bab 3 dalam rancangan aktualisasi. Dalam penyusunan bab 2, ASN berakhlak dan smart government, terdapat 3 poin. Yang pertama, nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang kedua, kedudukan dan peran ASN atau manajemen dan smart ASN. Serta yang ketiga, metode aktualisasi. Dalam penyusunan bab 2, untuk melengkapi poin-poin tersebut, saya mencari berbagai referensi, baik itu dari internet maupun buku modul, yang kemudian saya ketik dan saya edit sesuai dengan aturan penulisan yang telah ditentukan. Dalam poin pertama, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di sini saya menjabarkan ke-7 poin dari ASN berakhlak, yaitu berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk smart ASN, di sini saya memasukkan pengertian smart ASN, kemudian ke-7 nilai smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global era digital, menguasai IT, kemudian bahasa asing, hospitality, dan entrepreneurship. Kemudian saya juga memasukkan tugas jabatan fungsional perawat ahli pertama sesuai dengan Permenrap nomor 35 tahun 2019. Di sini saya uraikan terdapat 51 tupoksi tugas jabatan perawat ahli pertama. Kemudian saya juga memasukkan konsep asuhan keperawatan mulai dari tahap pengkajian kemudian sampai ke tahap evaluasi. Kemudian untuk metode aktualisasi, di sini saya memasukkan gambaran kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan sehubungan dengan isu yang saya angkat, yaitu belum lengkapnya panduan asuhan keperawatan dan media promosi kesehatan tentang upaya pencegahan terhadap 10 penyakit terbanyak melalui PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Kemudian untuk bab 3, yaitu rancangan aktualisasi, di sini terdapat 6 poin. Yang pertama itu identifikasi isu, di mana saya kemarin ada 3 isu yang saya ajukan. Yang pertama itu belum lengkapnya panduan asuhan keperawatan dan media promosi kesehatan tentang upaya pencegahan terhadap 10 penyakit terbanyak melalui PHBS di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Kemudian kurang optimalnya pelaksanaan timbang terima keperawatan di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur, serta kurang optimalnya kegiatan pre dan post conference keperawatan di ruang keperawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Di mana dari ketiga isu ini setelah saya tapis dengan menggunakan metode USG, kemudian saya konsulkan juga dengan mentor dan coach, kemudian saya ditetapkanlah satu core isu, yaitu belum lengkapnya panduan asuhan keperawatan dan media promosi kesehatan tentang upaya pencegahan terhadap 10 penyakit terbanyak melalui PHBS di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Pada poin analisis core isu, di sini berdasarkan pengalaman saya selama bekerja 2 bulan di RSUD Muhammad Zain, khususnya di ruang perawatan anak, kami menggunakan panduan asuhan keperawatan dalam merumuskan diagnosis hingga ke tahap evaluasi. Kemudian berdasarkan data yang saya dapatkan dari Ruang Medical Corp tahun 2021, ditemukan 10 penyakit terbanyak di ruang perawatan anak, yaitu DBD, anemia, dehidrasi, penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit infeksi usus, pneumonia, malnutrisi, gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik, demam tipoid, diare, dan GEA. Namun dari 10 penyakit terbanyak ini hanya ada 4 penyakit yang tata laksananya
ada di dalam panduan asuhan keperawatan, yaitu DBD, anemia, pneumonia, dan disentri. Sehingga untuk perumusan asuhan keperawatan penyakit lainnya, kami harus menggunakan 3 buku PPNI sebagai rujukan, yaitu SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, SIKI, Standar Intervensi, dan SLKI atau Standar Luaran Keperawatan. Oleh karena itu, saya akan melengkapi panduan asuhan keperawatan di ruang anak sehingga dapat membantu kami sebagai perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan efektif dan efisien. Kemudian, saya juga akan melakukan promosi kesehatan tentang upaya pencegahan penyakit melalui PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kepada pasien dan keluarga pasien di ruang perawatan anak untuk mengurangi terjadinya 10 penyakit tersebut. Kemudian, pada poin gagasan kreatif, di sini berdasarkan core isu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaannya akan dihubungkan dengan pembelajaran agenda 2, yaitu penerapan nilai ASN berakhlak. Adapun gagasan yang akan saya lakukan ada 2, yaitu melengkapi panduan asuhan keperawatan di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Kemudian membuat media promosi kesehatan tentang upaya pencegahan penyakit melalui PHBS terhadap 10 penyakit terbanyak di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Kemudian pada poin selanjutnya saya juga memasukkan tabel matriks di mana terdapat 6 poin, yaitu kegiatan, tahapan kegiatan, output atau hasil, keterkaitan substantif mata pelatihan, kontribusi terhadap visi misi organisasi, serta penguatan nilai organisasi. Di mana di sini saya memiliki 4 kegiatan dan beberapa tahapan, yang mana tabel ini sudah saya jelaskan pada video-video tugas sebelumnya. Kemudian untuk poin yang terakhir di sini saya membuat jadwal rencana aktualisasi yang dimulai pada tanggal 17 Juni hingga tanggal 16 Agustus 2022. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan mengenai pengalaman pembelajaran secara asinkronus pada tugas hari ini, yaitu menyusun bab 2 dan bab 3 rancangan aktualisasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.